Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 2005-1204-008 dari Prodi Teknik Informatika kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai web server dan DNS server yang mencakup beberapa poin, diantaranya web server ada pengertian, cara kerja server, fungsi web server, jenis-jenis web server, layanan web server, dan HTTP/HTTPS. Adapun untuk DNS server ada pengertian, bagian-bagian DNS, generic top level domain, dan country code top level domain. Cara kerja DNS, macam-macam DNS, dan yang terakhir mendemonstrasikan web server dan DNS server pada Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server, mata kuliah jaringan komputer. Web server, bab yang akan dibahas diantaranya pengertian, cara web server bekerja, fungsi web server, jenis-jenis web server, layanan web server, HTTP, dan HTTPS. Pengertian, web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau umumnya dokumen HTML. Tahun 1990, web server merupakan proyek yang diusulkan atas CERN, organisasi riset nuklir Eropa, yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee, dan web server ini berjalan pada server NEXT. Web server memiliki peran penting dalam mengendalikan proses kerja dari sebuah website. Tanpa adanya web server, Anda tidak bisa melakukan permintaan data apapun pada suatu halaman atau page browser. Cara kerja web server. Saat pengambilan halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Pada saat web server menerima HTTP request, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi web server. Yang pertama, membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan semua modul yang tidak terpakai. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem keamanan dari permintaan HTTP berdasarkan kiriman dari browser. Dan yang terakhir, menyediakan data berdasarkan yang masuk agar dapat menjamin sistem keamanan berjalan dengan lancar. Adapun fungsi web server sebenarnya juga dibagi menjadi dua, yaitu web server sebagai hardware dan web server sebagai software. Untuk web server sebagai hardware sendiri menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Selanjutnya, jika web server sebagai software, sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah apa aja yang sering kita gunakan. Adapun jenis-jenis web server kita kelompokkan sesuai penggunaan yang terkenal.
penggunaan banyak orang dan komunitas yang besar. Yang pertama ada Apache. Pada awalnya, Apache didesain dengan guna mendukung sistem operasi Unix. Perlu diketahui, Apache memiliki beberapa dukungan, diantaranya seperti PHP, SSL, dan juga kontrol akses. Kontrol akses dari nama host dan nomor IP digunakan oleh Apache sebagai modul Perl, Practical Extraction and Report Language. Selanjutnya, NGINX. Web server ini kita sebut Nginx. Lebih unggul kecepatan dan lebih mudah dalam hal performa sistem kerjanya. Dengan demikian, Nginx memiliki kelebihan lainnya seperti fitur yang lengkap yaitu URL rewrite, virtual host, file serving, reserve proxying, serta akses kontrol dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, LightDBD. Programmer dari Jerman yang telah menciptakan sistem web open source sebagai salah satu web server guna mendukung sistem Linux dan Unix. Misalnya IIS atau kita lebih kenal Internet Information Service merupakan salah satu web server yang biasanya bekerja dengan menggunakan beberapa jenis protokol, yaitu seperti DNS, IPTCP, atau beragam software lainnya yang berguna untuk merangkai situs. Layanan web server. Anda dapat mengunduh file instalasi web server, kemudian meletakkan pada komputer lokal Anda. Akan tetapi, jika menggunakan cara ini, Anda tidak bisa mengaksesnya dari mana saja, kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dynamic. Solusi lain adalah dengan menyewa perangkat VPS pada penyedia layanan VPS. Saat melakukan order layanan VPS, biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Hanya cara melakukan akses ke layanan VPS menggunakan SSH. Saat web server terinstall, Anda dapat bisa melakukan akses VPS menggunakan IP VPS. Website Anda juga bisa diakses jika terdapat pada folder HTTP yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya HTTP dan HTTPS. Pengertian. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan aplikasi yang digunakan sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol dasar untuk internet. Soalnya HTTPS merupakan Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Cara kerja dari HTTP dan HTTPS. Klien HTTP membuat sambungan dan mengirim permintaan dokumen kepada server web hosting. Sambungan ini yaitu klik tautan hyperlink atau edit URL pada browser. Tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP dalam web browser. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, karena bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website merupakan sebuah security apakah valid atau tidak pada proses ini yang dinamakan SSL handshake. Selanjutnya DNS server. Bab yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian, bagian-bagian DNS, generic top level domain, dan country code top level domain. Cara kerja DNS dan macam-macam DNS. Pengertian. Domain name server atau DNS merupakan sebuah sistem yang menghubungkan uniform resource locator atau URL dengan IP address. Sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda kini cuma tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar.
Normalnya ketika kita mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Alih-alih menulis dengan contohnya 172.217 dan sebagainya dalam address bar, dengan adanya DNS, kini tinggal hanya masukkan alamat, contohnya google.com. Bagian-bagian DNS. Yang pertama ada root level domain yang merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Berwujud tanda titik di bagian belakang sebuah URL. Hanya top level domain adalah ekstensi yang berada bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TTL, yaitu generic top level domain dan country code top level domain. Selanjutnya, second level domain merupakan nama lain untuk domain itu sendiri. Sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL nwikipedia.org yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain adalah bagian domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain merupakan salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Selanjutnya hostname atau yang bisa kita sebut dengan scheme merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halaman. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. TTLD dan CCLTD. TTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersil dengan memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Soalnya CCLTD adalah ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhiran id.id untuk website Indonesia, EU untuk Australia, dan UK untuk Inggris, dan sebagainya. Cara kerja DNS. Dimulai proses meminta informasi atau yang kita sebut DNS query, kemudian dilanjut dengan tahapan-tahapan seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS dan semuanya akan diurutkan tahap bertahap. DNS query. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengirimkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Recursive query memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus diberikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Selanjutnya iterative query, yaitu ketika user memasukkan hostname dan DNS resolver akan mencari cache yang relevan pada memori. Selanjutnya non-recursive query, yaitu proses pencarian informasi yang tercepat. Tidak memerlukan pencarian di root server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Selanjutnya DNS recursor atau DNS recursive resolver. Tahapan pertama, pencarian informasi. Ketika user masukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi ke dalam penyedia cache internet atau ISP, root name server, semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari, tetapi server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. TLD name server. Sistem dari root name server akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, dan sebagainya
memiliki server yang spesifik. Selanjutnya authoritative name server, yaitu menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi yang lengkap, situs web yang dituju, dan lain-lain. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan sistem situs web atau halaman yang Anda minta dari awal. Macam-macam DNS. Yang pertama ada address record, menyimpan informasi hostname dengan IP address keempat. Selanjutnya ada AAA record, menyimpan informasi hostname dengan hubungan IP address ke-6. Selanjutnya MX record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email ke suatu domain. CNAME record, yaitu digunakan untuk medirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi ini Anda tidak perlu memperbarui DNS record. NS record yaitu merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna untuk subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. Selanjutnya PDR record, yaitu memberikan izin pada DNS untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Selanjutnya cert record, yaitu menyimpan sertifikasi enkripsi atau keamanan sertifikat. SRV record, yaitu menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, point, dan TTL. TXT record, yaitu menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Selanjutnya ada SOE record, yaitu merupakan bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Baiklah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Kita akan lanjutkan untuk mendemonstrasikan web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya akhiri, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan web server dan DNS server melalui Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita harus mempunyai rangkaian, yaitu 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server, dan berikut skemanya. Menggunakan connection otomatis. Selanjutnya, setelah kita membuat sebuah rangkaiannya, kita masukkan untuk alamat IP-nya. Untuk yang pertama, di sini kita akan menamai PC1. Di sini PC2, di sini PC1. PC1, PC2, PC3. Baik, di sini ada PC1, PC2, PC3. Selanjutnya di sini router 1. Di sini router 2. Lalu di sini ada dua server. Yang pertama ada DNS server, yang kedua ada web server. Lanjut, kita akan masukkan alamat IP dari PC1. Untuk IP address-nya kita berikan 192.168.1.1, lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Selanjutnya pada default gateway-nya
yaitu 192.168.1.62. Untuk DNS servernya ini kita berikan 33.33.33.1. Lalu lanjut ke PC 2. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP-nya yaitu 192.168.1.65. Selanjutnya subnet masknya yaitu 255.255.255.255.192. Selanjutnya untuk default gateway-nya kita berikan 192.168.1.126. Untuk DNS servernya sama seperti PC1 yaitu 33.33.33.1. Saatnya kita beralih ke PC 3. Untuk PC 3 kita berikan IP address 192.168.1.253, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Untuk default gateway-nya kita berikan 192.168.1.154. Untuk DNS-nya kita sama untuk PC1 dan PC2, terlebih untuk PC3 yaitu 33.33.33.1. Selanjutnya kita beralih ke DNS server. Pada DNS server kita konfigurasikan. Jadi mengapa untuk PC123 itu menggunakan DNS server 33? Karena pada DNS server yang kita buat IP address-nya kita berikan 33.33.33.1. Selanjutnya untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.1. Untuk default gateway-nya kita berikan 33.33.33.3. Lalu kita kosongkan untuk DNS servernya. Lalu lanjut ke web server. Kita berikan IP konfigurasinya. Untuk addressnya kita berikan 43.43.43.1. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya 43.43.43.3. Saatnya setelah semua telah diberikan konfigurasi IP, kita akan masuk pada router untuk masukkan FA0, FA1, lalu series 2, series 3. Kita awali dengan router 1, di mana saya berikan di sini router kosong. Untuk FA0-nya kita berikan alamat IP PC1 yaitu 192.168.1.1.62. Untuk subnet mask-nya di sini 255.255.255.192. Selanjutnya lanjut ke FA1. Ini punyanya default gateway. Untuk FA1 kita berikan IP address 192.168.1.2.126. Untuk subnet mask-nya kita berikan 255.255.255.192. Lalu masuk pada serial 2, kita berikan IP address 12.12.12.1. Selanjutnya untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk serial 3 kita berikan 13.13.13.1. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Dan jangan lupa untuk FA0 sampai FA1 dan serial 2 dan 3 kita perlu on-kan. Kita on-kan semua. Setelah itu masuk pada router yang kedua, yang router 1, untuk menghubungi pada PC3. Di sini untuk FA1
1 kita tidak berikan karena tidak terhubung oleh apapun. Di sini PC3 hanya terhubung pada FA0. Selanjutnya lanjut kita masukkan IP konfigurasinya yaitu 192.168.1.254. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.128 dan jangan lupa kita on-kan. Selanjutnya masuk pada serial 2 yaitu 12.12.12.2 dan subnet max-nya 255.255.255.0 dan kita on-kan lagi. Masuk pada serial 3. Untuk IP konfigurasinya kita berikan 23.23.23.2 dan subnet max-nya kita samakan kayak seperti serial 2 dan jangan lupa kita on-kan. Selanjutnya lanjut pada router yang berikutnya pada F0. IP address ini menyangkut kita berikan 33.33.33.3. Lalu untuk subnet max-nya kita berikan 255.255.255.255.0 dan jangan lupa kita on-kan. Untuk berikutnya FA1-nya kita berikan 43.43.43.3. Lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita on-kan juga. Pada serial 2 kita berikan 23.23.23.23.3. Untuk subnet max-nya kita samakan untuk FA0 dan FA1 yaitu 255.255.255.0. Untuk serial 3 kita berikan IP address 13.13.13.3 dan subnet max-nya kita samakan pada serial 2 dan jangan lupa kita on-kan. Setelah semua terhubung, kita perlu mencoba IP konfigurasi. Kita perlu memberikan routing RIP-nya. Jadi pada network address ini untuk menghubunginya kita tidak menggunakan statik tapi menggunakan dynamic. Untuk yang 12 ini kita berikan 12.12.0. Terus lanjut pada yang berikutnya 13.13.13.13.0 lalu di add. Selanjutnya 192.168.1.0 dan di add juga. Setelah itu kita beranjak pada router berikutnya. Untuk router berikutnya kita juga masukkan di sini 12.12.12.0 di add. Selanjutnya 23.23.23.0 di add. Lalu yang terakhir 192.168.1.0 di add. Untuk setelah itu kita masuk pada router yang terakhir untuk menggabungkannya. Di sini hampir sama, cuma ada beberapa yang kita tambahkan. Yang pertama kita masukkan 13.13.13.0. Selanjutnya 23.23.23.0. Lalu pada 33.33.33.0 di add. Setelah itu yang terakhir kita berikan 43.43.43.0 dan jangan lupa kita add-kan. Baik, jadi untuk setelah itu setelah semua terkoneksikan ketika routing ini juga terkoneksikan, kita perlu adanya versi yang kedua dari RIP tersebut. Untuk itu kita masuk pada CLI seperti pembelajaran yang sebelumnya. Pada CLI itu sendiri kita perlu konfigurasikan no auto summary. Setelah itu kita ketikkan version 2. Setelah ketikan version kedua selesai, kita coba pada config RIP. Jika RIP routing sudah berada pada versi kedua, kita masuk ke setting dan kita save. Ini berlaku untuk ketiga router.
Setelah itu, setelah semua terkoneksikan dengan versi kedua, kita akan coba web servernya. Kita akan coba web servernya menggunakan yang pertama kita akan uji coba menggunakan IP address. Kita akan ke web server, lalu masuk ketika di sini IP address-nya 4343.43 ke service, kita pencet http dan jangan lupa kita on. Kita itu masuk ke index. Di sini kita masukkan yang diinginkan. Kita ganti isi indeksnya seperti ini. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita silang. Di sini kita akan coba buka pada PC1 melalui aplikasi web browser dengan mengetikkan URL http 43.43.43.1. Kita akan coba di sini pada web server. Di sini kita akan ketikkan 43.43.43.1. Ternyata untuk webnya juga dapat kita lihat, berarti untuk prosesnya jadi benar. Lalu selanjutnya kita akan coba memanggil IP address menggunakan ping. Coba ini untuk yang pertama untuk DNS-nya. Ternyata terpanggil, lalu ke web servernya ternyata terhubung. Berarti untuk cara-cara kita tadi telah berhasil. Lanjut kita masuk pada DNS server. DNS server sendiri kita akan mencoba fungsi dari DNS server, yaitu karena pada web server kita perlu menggunakan IP address untuk memasukkan sebuah alamat. Itu sangat menyulitkan bagi pengguna internet. Jadi kita diperlukan adanya DNS server. Untuk itu kita masuk pada DNS server. Di sini kita akan masukkan jarcom. Kita berikan nama jarcom.com dengan tipe record, lalu masukkan IP address web servernya. Setelah itu kita add dan akan masuk. Yang kedua kita akan masuk lagi. Untuk yang kedua kita berikan nama www.jarcom.com dengan tipe CNAME. Lalu pada hostname-nya, karena DNS IP address pada web server sudah masuk pada jarcom.com, jadi kita hanya perlu memasukkan nama, yaitu jarcom.com. Di sini kita akan uji coba pemanggilan melalui PC1, PC2, dan PC3 menggunakan DNS. Jadi kayak jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita coba pada PC1 web browser. Kita akan ketikkan www.jarcom.com dan ternyata berhasil. Lanjut ke jarcom.com dan dapat terlihat juga, berarti sampai dari ini percobaan kita berhasil. Lalu lanjut ke PC2 untuk pemanggilannya sama. Di sini kita akan coba juga menggunakan IP address 43.43.43.1 dan ternyata berhasil. Selanjutnya www.jarcom.com juga berhasil. Selanjutnya kita akan masuk juga menggunakan jarcom.com. Nah, berhasil juga. Kita langsung masuk pada PC3.
kita ketikkan ketika belum menggunakan DNS server. Jadi URL kita secara tidak humanis menggunakan IP address yang sangat menyulitkan. Jadi menggunakan IP address-nya terhubung dapat masuk. Lalu di sini ketika sudah menggunakan DNS server, kita on-kan DNS servernya juga. Jadi kita tinggal mengetikkan apa yang dituju. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai web server dan DNS server dengan menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.